Episode 29. Dimas, ini rumahmu. Tentunya kau tahu di mana papamu biasanya mengurung diri, ucap Oma Dimas. Tanpa sepatah kata pun, Dimas berlalu menaiki tangga dan menuju salah satu ruangan yang berada di rumahnya. Papa, ucap Dimas saat ia membuka pintu ruangan gelap tersebut. Masuklah, ucap Tuan Anggara melirik Dimas yang masih berdiri di depan pintu. Papa, ada hal penting yang ingin kubicarakan, ucap Dimas masuk menghampiri papanya. Katakan apa yang ingin kau katakan, ucap Tuan Anggara menaruh bukunya yang ia pegang. Ya, ruangan itu adalah ruangan perpustakaan Tuan Anggara, yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam buku yang bersangkutan dengan ilmu kedokteran. Aku membutuhkan bantuanmu. Dimas, bukankah kau tahu papa tidak akan ikut campur lagi dalam masalah apapun yang berbau rumah sakit dan pengobatan? Ucap Tuan Anggara menatap Dimas. Kumohon, sekali ini saja. Aku tidak bisa melakukan ini sendiri, aku mohon. Ucap Dimas menatap papanya penuh harapan. Ya sudah, katakan apa masalahmu? Ucap Tuan Anggara tidak tega. Ada seorang gadis, ia mengidap tumor di rahimnya, tetapi dia sedang hamil. Ucap Dimas menundukkan kepalanya. Solusinya sangat mudah, Dimas. Aku rasa kau juga sudah mengetahuinya, bahwa untuk menyelamatkan nyawanya cukup menggugurkan kandungannya. Ucap Tuan Anggara merasa aneh dengan putranya. Itu dia masalahnya, Pak. Dia bersikeras untuk tidak menggugurkan kandungannya. Pak, katakan padaku, jika kau memiliki jalan lain tentang ini, kumohon. Ucap Dimas berlutut di kaki sang papa. Dimas, apa yang kau lakukan? Sebelumnya aku tidak pernah melihatmu seperti ini. Berdirilah, Dimas, dan dengarkan aku. Tidak ada jalan lain untuk itu. Dia bisa melahirkan, tetapi dia harus berjuang di sepanjang harinya, menahan sakit tumor itu. Tetapi Dimas, suatu saat hal buruk bisa saja terjadi. Nyawa ibu dan anak itu bisa saja hilang. Ucap Tuan Anggara memegang bahu Dimas. Pak, tidak mungkin tidak ada jalan lain. Kau seorang dokter terkenal. Aku tidak rela jika dia harus tiada. Ucap Dimas menangis. Jika kau tidak rela, maka yakinkan dia untuk menggugurkan kandungannya. Dimas terdiam. Ternyata memang benar-benar tidak ada jalan lain selain menggugurkan kandungan Diva, atau nyawa Diva akan hilang. Pak, jika solusinya hanya itu, aku bisa menanganinya sendiri. Tetapi masalahnya, Diva tidak akan setuju. Ucap Dimas putus asa. Diva? Ucap Tuan Anggara menaikkan satu alisnya. Iya, Diva. Ucap Dimas menatap papanya. Dimas, setelah begitu lama, kau masih saja mengejarnya. Ucap Tuan Anggara. Tuan Anggara mengetahui jika Diva adalah sahabat masa SMA Dimas. Karena sejak sekolah, Dimas selalu bercerita tentang perasaannya kepada Diva. Kepada sang papa. Saat itu Mama Dimas masih hidup. Kenapa, Pak? Kenapa jika aku masih mencintainya? Apakah itu salah? Ucap Dimas, detail, mata yang merah akibat menangis. Baiklah, dengarkan aku. Aku mempunyai seorang sahabat. Dia adalah dokter spesialis tumor. Ucap Tuan Anggara menghentikan kalimatnya. Benarkah? Di mana dia, Pak? Ayo katakan padaku. Kenapa Papa diam? Ucap Dimas tidak sabar. Dimas memanglah seorang dokter yang ahli. Namun dia bukan ahli tumor. Dia hanya tahu sedikit tentang itu. Namanya Dr. Lukman. Tetapi masalahnya dia tidak berada di kota ini, Dimas. Lalu di mana dia, Pak? Tanya Dimas memegang tangan papanya. Dia berada di kota P. Pak, bisakah Papa memintanya datang ke kota ini? Itu dia masalahnya, Dimas. Umurnya mungkin sudah agak tua. Dia tidak akan bisa kemari. Ucap Tuan Anggara menatap Dimas kasihan. Dimas terlihat dengan perkataan sang papa. Dengar, Dimas. Jika dia tidak bisa kemari, maka bawalah Diva bersamamu ke kota P. Dampingi dia. Dengan begitu kau akan merasa tenang. Ucap Tuan Anggara memegang pundak Dimas. Dimas menatap lekat papanya.
Benarkah? Lalu bagaimana dengan rumah sakit? Tanya Dimas kepada papanya. Demi kau, aku akan kembali menangani rumah sakit. Tetapi kau harus tahu, jika kau pulang maka aku akan kembali seperti biasanya, ucap Tuan Anggara memeluk Dimas. Dimas menangis haru. Hari ini ia kembali merasakan pelukan sang papa. Setelah beberapa tahun terjadi konflik di antara mereka. Terima kasih, Pak, ucap Dimas membalas pelukan sang papa. Kau anakku satu-satunya, tidak ada kata tidak untuk dirimu, ucap Tuan Anggara. Aku menyayangimu, ucap Dimas. Sekarang kembalilah ke rumah sakit, urus segalanya untuk keberangkatan kalian. Dan tentunya bicarakan hal ini dengan Diva, ucap Tuan Anggara melepaskan pelukannya. Baik, Pak, aku yakin Diva akan setuju. Kalau begitu aku ke rumah sakit sekarang. Hati-hati, Dimas. Dimas kembali melanjutkan mobilnya menuju rumah sakit. Tanpa mereka sadari, Oma Dimas telah mendengar percakapan Dimas dan Tuan Anggara dari tadi. Siapa wanita itu? Ucap Oma Maria, menghampiri Tuan Anggara. Mama, ucap Tuan Anggara kaget. Meskipun Oma Maria adalah mertua Tuan Anggara, tetapi Tuan Anggara menganggapnya lebih dari seorang mertua. Bahkan Tuan Anggara tidak mengizinkan Oma Maria untuk tinggal sendiri di rumahnya. Anggara, aku tidak pernah melihat Dimas seperti tadi. Ayo katakan padaku, siapa wanita hebat itu? Bahkan karena wanita itu, hari ini kau berhasil memeluk putramu, Dimas. Mama, dia adalah Diva, sahabat masa SMA-nya Dimas. Dimas sangat mencintainya, tetapi tidak pernah mampu mengungkapkan perasaannya. Sampai saat ini dia kembali dan bertemu dengan Diva lagi. Tapi aku dengar jika wanita itu hamil, Anggara. Itu artinya dia sudah mempunyai suami, ucap Oma Maria kaget. Aku juga bingung, Ma. Aku belum sempat menanyakan hal itu kepada Dimas. Mama tenang saja. Dimas akan kembali nanti, dan aku akan membicarakan hal ini lagi, ucap Tuan Anggara memegang pundak Oma Arya. Baiklah, aku harap Dimas tidak akan sakit hati untuk yang kesekian kalinya, ucap Oma Arya meninggalkan ruang perpustakaan itu. Di sisi lain, sayang, cepatlah. Bukankah hari ini kau akan pergi ke pengadilan agama untuk mengurus perceraian dan Diva, ucap Luna memanggil Azel. Di dalam kamar, Azel diam menatap kosong tembok kamar. Entah kenapa hari ini kakinya begitu berat untuk melangkah pergi ke pengadilan agama. Diva, di mana kau sekarang? Batin Dimas. Tuhan, kenapa hatiku sakit untuk melakukan hal ini? Aku merasa ada sebuah ikatan antara aku dan Diva. Batin Azel sambil mengingat saat malam di mana Diva mual-mual. Bagaimana jika dia hamil? Batin Azel tiba-tiba memikirkan hal tersebut. Phil, kau ini kenapa? Apakah berat untuk berpisah dengan Diva? Kalau begitu, jangan lakukan. Biarkan saja aku yang pergi, ucap Luna kembali berakting. Mendengar ucapan Luna, Azel pun sadar dari lamunannya. Aku akan pergi, dan kau jangan terlalu mendesakku, ucap Azel keluar dari kamarnya. Luna menatap heran Azel yang terlihat cuek kepadanya. Apa yang terjadi dengan Azel? Ucap Luna mengepalkan tangannya menahan amarah. Aku tidak bisa membiarkan Azel mempertimbangkan hal ini terlalu lama. Bisa-bisa dia berubah pikiran dan tidak jadi bercerai dengan Diva, ucap Luna mondar-mandir di kamar Azel. Sementara itu Azel benar-benar pergi ke pengadilan agama untuk mengurus perceraiannya dengan Diva. Di sisi lain, Dimas baru saja tiba di rumah sakit. Sus, bagaimana keadaannya? Tanya Dimas kepada suster yang menjaga Diva. Seperti yang dokter lihat, saya memberikan obat penenang kepada pasien karena pasien terus-menerus ingin kabur dari sini, ucap suster tersebut kepada Dimas. Baiklah, kau bisa keluar sekarang. Baik, Dok, ucap suster tersebut lalu keluar dari ruangan itu. Diva, kau wanita yang kuat. Tenanglah, aku akan menyelamatkan kalian berdua, ucap Dimas mengelus rambut Diva yang sedang lelap tertidur.
Di sisi lain, Azel baru saja keluar dari kantor pengadilan agama dengan membawa surat perceraiannya dengan Diva. Apakah aku harus memberikan ini sekarang? Batin Azel sambil duduk di dalam mobilnya. Aku benci hal seperti ini. Mengapa aku harus banyak berpikir? Bukankah sekarang sudah ada Luna? Aku akan menikah dengannya dan memiliki anak. Ucap Azel kembali membuang hati nuraninya untuk Diva. Bodohnya Azel, dia tidak tahu jika Luna ingin menikah dengannya hanya karena untuk merebut harta. Dan satu hal yang tidak diketahui Azel, jika Luna itu mandul dan tidak bisa memiliki seorang anak. Azel pun melajukan mobilnya pulang ke rumah. Karena hari sudah mulai malam, ia pun berniat untuk memberikan surat itu besok pagi. Sementara itu di mansion, sedari tadi ponsel Luna bergetar menandakan bahwa ada telepon masuk. Siapa lagi yang berani mengganggu tidurku? Ucap Luna yang sedari tadi tidur di kasur Azel hingga tidak sadar jika jam sudah menunjukkan pukul 7.30 malam. Luna meraih ponselnya dan menekan tombol hijau. Halo, ucap seseorang di sebelah telepon. Iya, halo, Samuel. Ada apa kau menghubungiku? Ucap Luna memelankan suaranya. Aku hanya ingin memperingatmu agar tidak berkhianat padaku. Setelah kau berhasil menikah dengan Azel, masuklah ke dalam perusahaannya dan lakukan semuanya yang aku katakan. Iya, aku mengerti. Ucap Luna kesal. Luna dengar, hanya aku yang bisa menerima kekuranganmu. Jadi kau jangan macam-macam. Ucap Samuel mematikan teleponnya secara sepihak. Aku kesal sekali. Mengapa dia terus mengancamku? Jika saja aku bisa memiliki anak, aku lebih baik benar-benar mencintai Azel. Ucap Luna melempar ponselnya. Sementara Azel baru saja tiba di mansion. Bibi, di mana Sela? Tanya Azel ketika melewati ruang tengah. Tidak tahu, jawab Marisa singkat. Bibi, kenapa Bibi tidak pernah menasihati Sela? Jika dia terus-menerus pulang larut dan bahkan tidak pulang, apa Bibi tidak khawatir? Dia seorang perempuan. Ucap Azel ketika melihat bibinya yang duduk sendiri di ruang tengah. Ternyata di hatimu masih ada rasa peduli kepada adikmu. Bibi kira kau hanya memikirkan perempuan jalan itu. Ucap Marisa belak-belakan. Bibi, kenapa Bibi terus saja berkata seperti itu di saat aku mencoba memperbaiki hubungan kita? Ucap Azel menatap Marisa. Sudahlah, aku malas bicara denganmu. Ucap Marisa mengacungkan Azel. Sekuat apapun Azel berusaha memperbaiki hubungannya antara Marisa dan Sela, dia tidak akan berhasil. Karena mereka sudah terlanjur sakit hati dengan apa yang Azel lakukan kepada Diva. Ma, aku pulang. Ucap Sela masuk ke mansion. Dari mana saja kau? Tanya Azel. Mau aku dari manapun, itu terserahku. Karena aku menggunakan kakiku sendiri. Sial. Dengar. Beberapa hari ini aku membiarkanmu keluyuran dan pulang larut. Tetapi kau itu anggota keluarga Buana. Apa kau ingin membuatmu malu keluarga ini? Ucap Azel membentak Sela. Azel, apa yang kau katakan? Membuat malu keluarga Buana? Sadar Azel, kaulah yang mencemari nama baik keluarga Buana. Ucap Marisa berdiri dari duduknya. Biarkan saja ibu, dia sudah bilang begitu. Maka aku akan keluar dari mansion ini. Dengan begitu, aku tidak akan mencemari keluarga Buana lagi. Ucap Sela berlalu masuk ke kamarnya. Sela, tidak Sela. Tunggu ibu, teriak Marisa. Lihat Azel, lihat apa yang kau lakukan. Ucap Marisa menatap tajam Azel. Sementara itu Luna merasa menang, karena ia telah berhasil menghasut Azel untuk menegur Sela. Mengapa semuanya jadi seperti ini? Batin Azel. Dia, apakah sudah pulang? Ucap Luna pura-pura baru lihat Azel. Iya, jawab Azel singkat. Bagaimana? Apakah kau telah mendapatkan surat perceraian? Ucap Luna antusias. Luna, mengapa kau begitu antusias dalam hal ini? Tanya Azel curiga. Gawat, jika Azel mulai curiga aku bisa habis. Batin Luna. Kenapa kau diam? Apa aku salah bersemangat untuk segera menikah denganmu? Apa kau tidak bahagia sepertiku? Ucap Luna mulai memainkan dramanya. Tidak Luna, bukan
bukan begitu. Maafkan aku. Ucap Azul kembali tergoda dengan akting lunak. Sungguh cinta pertama, Mbak, sangat berpengaruh bagi seseorang. Bahkan bisa melenyapkan cinta yang sebenarnya. Di sisi lain, Diva kembali sadar setelah di hari diberi obat penenang oleh suster. Kenapa badanku lemas sekali? Ucap Diva membuka matanya. Saat Diva membuka matanya, terlihat Dimas yang sedang tertidur sambil memegang tangan Diva. Dimas, ucap Diva memegang rambut Dimas. Kau sudah sadar? Ucap Dimas melegu sambil mengucek matanya. Kenapa kamu menungguku di sini? Tanya Dimas kasihan. Lalu siapa lagi yang akan menjagamu jika bukan aku? Ucap Dimas sedikit bercanda. Kok bisa saja? Apakah kau menjagaku dari semalam? Tanya Diva menatap Dimas. Menurutmu? Dimas, kau tidak perlu seperti ini kepadaku. Ucap Diva berasa bersalah. Diva, sudahlah. Jangan terlalu banyak berpikir. Fokus saja dengan kesehatanmu dan bayimu. Ucap Dimas memegang tangan Diva. Baiklah, terima kasih banyak Dimas. Ucap Diva menyeka air matanya. Oh ya, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ucap Dimas menatap Diva serius. Sesuatu apa? Apa kau ingin aku menggugurkan kandunganku? Tidak Dimas, itu tidak akan terjadi. Ucap Diva memalingkan wajahnya. Dimas begitu salut dengan kegigihan Diva yang ingin mempertahankan bayinya. To be continue.